Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pejuang riadoh. Gimana nih sahabat? Udah sampai mana riadohnya? Semoga kalian bisa nyampe di target 40 hari ya. Dan aku harap sih setelah riadoh ini bakal ada riadoh-riadoh lainnya seperti amalan sholat sunat, tahajud, duha, sholawatan, zikir yang bisa menjadikan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum aku kenal riadoh W40H, aku itu anaknya bisa dibilang penakut banget ya, apalagi yang namanya hantu. Jadi aku gak mau sholat tahajud, ya alasannya konyol sih ya, karena takut mau ke belakang, takut hantu. Padahal hantu sendiri kalau ketemu kita, mungkin dia yang kabur ya. Jadi semakin lama setelah aku mengenal riadoh W40H, emang banyak banget ya manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya. Salah satunya, rasa takut itu perlahan-lahan mulai hilang, dikalahkan dengan pikiranku sendiri. Mau sampai kapan kayak gitu pakai alasan seperti itu untuk nggak sholat. Aku tahu itu memang bisikan dari setan ya, yang namanya setan itu memang suka banget membuat kita malas untuk sholat tengah malam, melakukan amalan-amalan ibadah lainnya, karena memang itu sudah jadi tugasnya kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah aku ikut challenge sholat tahajud 30 hari tanpa bolong, note dulu ya, kecuali kalau lagi mens itu nggak bisa. Alhamdulillahnya sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan kayak gitu. Kecuali aku kalau capek banget dan nggak bisa bangun, aku rasanya nyesel. Kenapa aku tuh menforsir tenaga di siang hari, sedangkan di malam hari aku nggak bisa sholat kayak gitu. Ya aku doain ya, semoga kalian juga bisa secepatnya merasakan sholat-sholat sunnah yang lain. Jangan pakai alasan, Kak, aku tuh takut hantu. Udah itu mindset kalian aja. Kalau seandainya kamu udah niat, insya Allah rasa takut itu bakal hilang. Tapi Kak, aku tuh selalu bingung kayak gitu. Mau sholat sunnah tapi hafalanku cuman ayatnya gitu-gitu doang. Cuman satu doang yang aku hafal, terus gimana dong? Ya udah, kamu baca aja berulang-ulang surat yang kamu hafal tadi. Karena dulu Rasulullah juga pernah sholat malam hanya membaca satu ayat Al-Quran aja, dan itu terus diulang-ulang sampai menjelang subuh. Ayat itu adalah Surat Al-Ma'idah ayat 118 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya kurang lebih, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, sekarang sudah nggak ada alasan lagi kan buat nggak sholat tahajud tengah malam. Kalau seandainya kalian masih dibayang-bayangi rasa takut sama sesuatu yang mungkin nggak ada kayak gitu, ya udah kamu baca aja, bawa aja HP kamu setel murotal, bawa ke depan kamar mandi kayak gitu. Jangan dibawa ke dalam kamar mandi ya. Setel suaranya, dibanterin, dibunyiin keras-keras kayak gitu. Atau kalau enggak, kamu waktu di toilet nyalakan air kerannya, biar ada suara kayak gitu ya, untuk mengurangi rasa takut kalian. Kalau sekarang kalian gak mau coba, terus kapan lagi kayak gitu? Karena aku pernah baca tentang dimensi waktu, antara waktu kita di bumi sama di langit itu perhitungannya beda banget teman-teman. Jadi kalau di bumi mungkin kita maksimal hidup itu 63 tahun, tapi di perhitungan langit itu hanya 1,5 jam aja. Coba deh kamu bayangkan, ternyata yang kita anggap umur kita itu banyak, panjang, ternyata di langit hanya hitungan 1,5 jam aja. Dan kalian masih menyia-nyiakan untuk nggak nyoba sholat tahajud tengah malam. Itu rugi banget. Mulai sekarang kita
cari-cari atau lebih belajar lagi ya tentang amalan-amalan dan pahalanya yang membuat kita makin banyak tabungan amalannya. Salah satunya doa ini yang akan aku bahas di podcast kali ini. Ada sebuah doa yang mana ketika kalian membacanya, 33 malaikat itu berlomba-lomba untuk menjadi malaikat yang pertama yang mencatat pahala bacaan doa tersebut. Dan doa ini juga dibaca sama Rasulullah SAW ketika sholat kayak gitu ya. Nah, ini bisa juga nih jadi amalan kita. Ya, semoga dengan amalan ini menjadi amalan yang bisa menolong kita kelak di akhirat. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu an. Beliau berkata, suatu hari kami sholat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Seperti kita ya, kalau sholat wajib kayak gitu, setelah i'tidal kita membaca, pasti kita akan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seseorang yang sholat di belakang Nabi, dia tuh setelah i'tidal dia tuh membaca doa ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah sholat Nabi pun bertanya, siapa yang baca doa tadi? Nah, orang yang membaca doa itu menjawab, aku ya Rasulullah yang membacanya. Dan kalian tahu Rasulullah bilang seperti apa? Aku melihat lebih dari 33 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi malaikat yang pertama dalam mencatat pahala bacaan tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Amalannya sangat pendek ya. Doa ya bisa kita baca setelah i'tidal, tapi 33 malaikat itu berebutan untuk mencatat pahalanya. Doanya seperti apa sih? Kalian bisa amalkan ya. Doanya seperti ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakafi. Yang artinya, ya Rabb kami, bagimu segala puji-pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Masya Allah, tabarakallah. Nambah lagi ya amalannya. Semoga ini bisa kalian praktekkan. Siapa tahu ini amalan ringan, amalan pendek yang nanti bisa menolong kamu di akhirat. Alhamdulillah, ya itu aja podcast kali ini. Kita balik lagi besok, insya Allah, di podcast yang lainnya. Semangat untuk Riyadhah, semangat untuk menambah tabungan pahala dengan amalan-amalan ringan yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Aku pamit. Wassalamualaikum.